Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Afifah Hayati, pada mata kuliah Struktur Aljabar 1 di pertemuan keempat. Pada pertemuan keempat ini, kita masih membahas bab 2 mengenai grup siklik. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas subbab 2.1 mengenai apa itu grup siklik, dan juga sedikit ya mengenai subbab 2.2 mengenai algoritma pembagian set. Nah, pada pertemuan ini kita akan memberikan beberapa sifat dari grup siklik yang berhubungan dengan algoritma pembagian set ini. Selanjutnya kita juga akan membahas subbab 2.3 mengenai klasifikasi grup siklik. Dan yang terakhir kita akan membahas subbab 2.4 mengenai subgrup untuk grup siklik yang berhingga. Pertama, kita akan membahas beberapa sifat dari grup siklik yang berhubungan dengan algoritma pembagian set. Ingat bahwa dalam teorema 222 itu berbunyi bahwa subgrup untuk grup siklik G ya adalah subgrup siklik. Jadi setiap subgrup ya dari grup siklik pasti subgrup siklik. Akibat dari teorema 222 ya, itu memberikan suatu cara untuk menetapkan pembagi persekutuan terbesar dari dua bilangan bulat. Nah, mungkin kalian agak asing ya dengan istilah ini ya, pembagi persekutuan terbesar. Mungkin kalian lebih kenalnya dengan istilah ini ya, FPB ya, faktor persekutuan terbesar. Nah, namun dalam kuliah ini ya kita akan menggunakan istilah pembagi persekutuan terbesar. Nah, akibat dari teorema 222 ini itu dinyatakan dalam teorema 223 yang berbunyi diketahui Z adalah grup siklik ya terhadap operasi penjumlahan atau adisi ya. Itu sudah kita buktikan ya. Serta nah ini diberikan dua bilangan bulat positif ya, yaitu R dan S. Lalu, himpunan ini ya, H, himpunan H, anggotanya adalah NR ditambah MS dengan syarat M dan N-nya ini adalah anggota Z. Jadi, N dan M-nya ini bilangan bulat. Ya. Himpunan ini ya merupakan subgrup dari Z. Ya. Lebih lanjut, nah, kita ingat, ini kan Z-nya subgrup, maksud saya grup siklik ya. Nah, hanya ini kan subset dari Z. Ya. Maksud saya, H ini kan subgrup dari Z. Nah, ketika kita sudah membuktikan bahwa H ini subgrup dari Z, maka menggunakan teorema 222 yang menyatakan bahwa setiap subgrup di dalam grup siklik itu merupakan subgrup siklik, maka ini jelas terbukti. Ya. Nah, untuk pembuktian H adalah subgrup dari Z itu cukup mudah ya. Nah, buktinya silahkan kalian kerjakan sebagai latihan. Nah, selanjutnya akan diberikan definisi dari pembagi persekutuan terbesar atau greatest common divisor ya. GCD ya, ada yang menyingkatnya seperti itu. Yang dinyatakan dalam definisi 224 yang berbunyi, diketahui R dan S adalah dua bilangan bulat positif ya. Generator ya atau pembangun ya, ingat generator atau pembangun ya. Positif D, ingat D-nya harus positif ya. Ini harus positif untuk grup siklik. Nah, ingat tadi kan dalam teorema 223, ini kan apa? Merupakan subgrup siklik dari Z ya. Otomatis kita juga bisa menyatakan ini sebagai grup siklik ya. Terhadap penjumlahan atau adisi adalah pembagi persekutuan terbesar ya.
Jadi kita akan menyingkatnya sebagai PPT atau Greatest Common Divisor atau GCD dari R dan S. Jadi pembangun dari grup siklik ini ya yang dinotasikan sebagai D dan D-nya ini positif itu adalah pembagi persekutuan terbesar atau FPB atau GCD dari kedua bilangan R dan S. Contoh 224 ya, ini kita diminta untuk menentukan PPT atau GCD atau FPB ya untuk 42 dan 72. Nah, ini penyelesaiannya. Pertama kita tentukan pembagi positif untuk 42 terlebih dahulu ya. Pembagi positif atau mungkin kalian kenal istilah lainnya adalah faktor positif ya. Mungkin kalian cara-caranya bagaimana ini ya, dari 1, 2, 3, 6 dan seterusnya itu dari mana? Nah, 42 kan bisa dihitung dari 1 kali 42 ya. Lalu 2 kali 21. Lalu 3 kali 14 ya. Lalu 6 kali 7. Kalau 7 berarti balik lagi ya, 7 kali 6 dan seterusnya. Berarti ini adalah faktor positif dari 42 atau pembagi positif ya. Bisa kalian lihat. Jelas ya, 1 itu membagi 42 ya. 2 juga membagi 42 ya. Hasilnya adalah 21. Lalu 3 membagi 42, hasilnya 14 ya. 6 membagi 42, hasilnya 7. Dan begitu juga sebaliknya 7 membagi 42, hasilnya 6 ya. Lalu 14 membagi 42, hasilnya 3 dan seterusnya. Seperti itu ya. Atau cara lainnya adalah yang ini. Nah, selanjutnya, pembagi positif untuk 72 ya bisa kita lihat ya. Kalau kita mencari caranya dengan seperti ini, mencari faktornya ya, sekali lagi sama ya, berarti 1 kali 72. Ya, akan 72. 1 kali 36, maksud saya 2 kali 36, 72. 3 kali 24, 72. 6 kali 12, 72. Dan 8 kali 9, 72. Lalu sebaliknya. Ya, jadi ini adalah pembagi positif untuk 72. Selanjutnya, ini kalian lihat definisi PPT. Ya, kepanjangannya PPT adalah pembagi persekutuan terbesar. Nah, kita cari dulu pembagi persekutuannya terlebih dahulu. Jadi pembagi yang sama-sama membagi 42 dan 72. Ya, terlihat di sini adalah 1 ya. Sama-sama ada di sini, 2 juga sama-sama ada di sini, 3 juga ya. Lalu 6 juga ya. Kalau 7 tidak ada ya. Nah, 8 juga bukan sama. 14, 9 juga enggak ya. Udah. Jadi cuma ini ya. Jadi pembagi persekutuan terbesarnya adalah ini saja. Nah, sekarang kita cari PPT tadi apa? Pembagi persekutuan terbesar. Berarti pembagi persekutuan terbesar ya antara 42 dan 72 kita ambil yang terbesar di sini. Berapa yang terbesar? 6. Jadi PPT untuk 42 dan 72 adalah 6. Lebih lanjut, kita juga bisa melihat bahwa 6 ini itu anggota dari H. Ya. Jadi 6 sama dengan 3 dikali 72 ya. Ini berarti posisinya ini R-nya ya dan ini S-nya. Nah, ini adalah N sama M-nya seperti itu ya. Nah, kalian juga bisa membuktikan ya bahwa 6 ini adalah apa? Generator. Generator dari H hanya adalah apa berarti? Hanya adalah 72N ditambah 42M ya dengan N dan M-nya ini anggota dari Z seperti itu. Nanti kalian juga bisa membuktikan ya. 6 adalah generator atau pembangun dari ini. Namun untuk mencari GC dari PPT-nya itu cukup seperti ini saja. Ya.
selanjutnya kita akan membahas definisi prima nisbi dan sifatnya. Istilah lain dari prima nisbi adalah prima relatif, ya. Atau istilah lainnya adalah relatively prime, ya, seperti ini. Nah, definisinya dinyatakan dalam definisi 225 yang berbunyi, dua bilangan bulat positif R dan S itu dikatakan prima nisbi, ya, jika PPT untuk R dan S adalah 1. Artinya apa? Artinya terdapat N dan M bilangan bulat, ya, anggota dari himpunan Z, sehingga apa? 1 sama dengan N dikali R ditambah M dikali S. Seperti itu. Nah, salah satu dari sifat prima nisbi atau prima relatif adalah jika R dan S prima nisbi, ya, dan R membagi habis S dengan M, ya, S dikali M maksud saya, maka R membagi habis M, ya. Nah, di sini untuk selanjutnya kita pakai istilah membagi saja, ya, untuk istilah membagi habis. Jadi sama saja, ya. Membagi di sini artinya adalah membagi habis, ya. Seperti itu. Ini juga sudah dibahas di mata kuliah teori bilangan, ya. Untuk lebih jelasnya, kalau kalian mau mengingat kembali, silakan buka mata kuliah teori bilangan. Buktinya bagaimana? Nah, karena, ya, R dan S ini prima nisbi, kita pakai definisi ini, ya, akan terdapat A dan B anggota Z, sehingga 1 sama dengan A dikali R ditambah B dikali S. Selanjutnya, kita kalikan M di kedua ruas ini, ya, ruas kiri dan ruas kanan. Kita akan memperoleh M sama dengan A dikali R dikali M, ditambah B dikali S dikali M. Ya. Nah, karena R, ini ya dari yang diketahui, ya kan, R membagi S dikali M. Nah, maka jelas, ya, B dikali S dikali M itu akan dibagi oleh R juga, ya. Untuk penggambarannya, ya, ini bukan bukti, ya, hanya penggambaran saja. Misal kalian punya S-nya 2, M-nya berapa? 9. Nah, R-nya lalu 3. Jelas, ya? R ini, maksud saya, R-nya 3, ya. Nah, R ini, yaitu 3, akan membagi habis S dikali M, yaitu 2 dikali 3. Kalau misal kita kalikan 2 kali 9 ini dengan suatu bilangan bulat lain, yaitu B, misal kita kalikan B-nya adalah berapa? Misal 5. Nah, kan 3 masih tetap membagi habis ini kan, bentuk PSM ini. Ini hanya contoh penggambaran saja, ya. Kalau untuk buktinya, itu kalian bisa memakai definisi membagi atau membagi habis, ya. Silakan kalian buka mata kuliah teori bilangan, ya. Di situ sudah dibahas. Nah, selanjutnya R kan jelas membagi habis dirinya sendiri, yaitu R, ya, R itu sendiri. Nah, pasti R akan membagi habis juga A dikali R dikali M, seperti itu. Nah, berarti kita memperoleh, ya, R ini membagi habis A dikali R dikali M dan juga B dikali S dikali M. Ya, serta, nah, kita lihat bentuk M adalah kan ini. M sama dengan A dikali R dikali M ditambah B dikali S dikali M. Ya, pasti R-nya ini membagi habis M atau membagi M. Ya. Kan tidak mungkin R tidak membagi M. Karena apa? Kalau R tidak membagi M, itu artinya apa? R-nya itu tidak membagi salah satu dari ini. Kan tidak mungkin, ya, soalnya kan kita sudah membuktikan bahwa R-nya itu sudah membagi ARM dan BSM. Seperti itu. Ini adalah sifat dari prima nisbi. Nah, selanjutnya kita akan memasuki subbab 2.3 mengenai klasifikasi grup siklik. Misalkan diberikan grup siklik G dengan generator A. Jadi pembangun atau generatornya adalah A.
Ingat A-nya ini pasti anggota dari G ya. Nah, dipertimbangkan dua keadaan, ya, ada dua klasifikasi. Yang pertama keadaan 1, G ini mempunyai sebanyak tak berhingga elemen. Jadi elemennya itu tak berhingga, maka tingkat atau order untuk A, ya, ingat order dari suatu elemen. Order suatu elemen itu kalian ingat definisinya adalah apa? Kalau ada ini ya, ini positif dengan syarat, maksud saya dengan sifat apa? A dipangkatkan N sama dengan E. Seperti itu ya, ini adalah, jadi N-nya ini adalah tingkat atau order dari suatu elemen A. Ya, definisinya seperti ini. Nah, kalau ini tak berhingga, anggota dari grup G tak berhingga, maka tingkat atau order untuk pembangunnya, yaitu A-nya, itu adalah tak berhingga juga. Nah, akan kita buktikan terlebih dahulu bahwa jika H tidak sama dengan K, maka A pangkat H tidak sama dengan A pangkat K. Ya. Jadi kalau pangkatnya adalah dua bilangan yang berbeda, pasti hasil dari A dipangkatkan dua bilangan berbeda itu pasti juga akan berbeda. Atau bisa juga membuktikan kalau hasil ya A pangkat H sama dengan A pangkat K, itu kita akan menghasilkan H sama dengan K. Jadi kalau ini adalah dua bilangan yang sama, pasti H sama dengan K. Ya. Mungkin kalian ingat, ini sebenarnya kontraposisi ya. Ini kan P, maka Q. Nah, kontraposisinya pasti juga akan berlaku kan. Negasi Q, maka negasi P. Seperti itu. Ya. Nah, berarti karena kita mau membuktikan yang ini ya, yang di bagian ini, kita akan fokus ke bagian ini ya. Jika H tidak sama dengan K, maka A pangkat H tidak sama dengan K. Ini kan sama saja mengatakan bahwa untuk setiap H yang tidak sama dengan K, itu A pangkat H itu tidak sama dengan A pangkat K. Nah, berarti pengandaiannya, ya, sekali lagi saya tuliskan saja ya, ini kan sama saja mengatakan bahwa untuk setiap bilangan bulat yang ini H tidak sama dengan K, ini akan menghasilkan A pangkat H ya tidak sama dengan A pangkat K. Ini yang mau kita buktikan. Berarti kalau kita mau pakai kontradiksi ya, berarti kita andaikan terlebih dahulu, andaikan yang tidak terjadi. Berarti pengandaian dari untuk setiap adalah terdapat ya. Terdapat H dengan K ya. H tidak sama dengan K tapi menghasilkan kontradiksinya, yaitu A pangkat H sama dengan A pangkat K. Nah, tanpa mengarungi arti, kalau ada dua bilangan bulat, itu kan pasti salah satunya lebih besar ya. Nah, kita ambil di sini, kita asumsikan hanya yang lebih besar dari K. Ya. Kalau kalian ingat itu sifat dari apa? Trikotomi ya. Di analisis 1, yaitu ada sifat seperti itu. Nah, karena ya dari pengandaian ini kita punya A pangkat H sama dengan A pangkat K, maka nah kalau kita kenakan dengan pangkat ya negatif 1 atau inverse dari masing-masing ini, ingat ya, inverse dari ini kan ini ya bentuknya ya, maka A pangkat H dipangkatin min 1 atau inverse dari A pangkat H, dan inverse dari A pangkat K ya, atau A pangkat K dipangkatin min 1 sama dengan apa? A pangkat negatif K kan? Nah, sehingga kita akan mendapatkan, nah, A pangkat H min K itu kan kalau dipecah menjadi A pangkat H dikali A pangkat min K. Nah, A pangkat min K sendiri, ini kan, ini ya, dari sini kan sama dengan A pangkat H dipangkatin min 1 atau inverse dari A pangkat H. Nah, ingat, suatu elemen dikalikan inverse-nya hasilnya adalah elemen identitas. Maka kita akan mendapatkan A pangkat H min K sama dengan elemen identitas E. Dengan demikian apa? Terdapat elemen satuan ini. Jadi ini adalah elemen satuan ya, E pangkat H min K.
Elemen satuan dengan syarat apa ini? H dikurangi K itu positif. Jadi ada suatu bilangan positif H min K, sehingga E pangkat H min K sama dengan elemen identitas atau satuan. Nah, kita namakan, ya kan tadi pasti ada bilangan bulat positif H min K, sehingga A pangkat H min K-nya itu kan sama dengan elemen identitas atau elemen satuan. Nah, pasti ada bilangan positif terkecil, ya kita namakan itu N, sehingga apa? A pangkat M sama dengan E. Ya, pasti ada. Ya. Nah, selanjutnya kita ambil sebarang A pangkat N anggota G. Ingat, G-nya kan tadi apa? Grup siklik yang dibangun oleh A, atau A adalah generator dari G. Maka bentuk dari anggota G kan apa? A pangkat N ya. Nah, untuk suatu N anggota dari Z. Nah, karena M bilangan bulat positif ya, dan N adalah bilangan bulat, maka, nah ini kita ingat algoritma pembagian Z ya, akan terdapat dengan tunggal Q dan R anggota Z ya, sehingga apa? N sama dengan M dikali Q ditambah R ya. Q-nya kuosien, R-nya itu sisa. Dengan R-nya sifatnya apa? Lebih besar sama dengan 0, kurang dari M. Akibatnya, kita akan mendapatkan ini. A pangkat N kan akan sama dengan A pangkat M dikali Q ditambah R. Nah, kalau kita pecahkan hasilnya akan seperti ini ya. Sama dengan A pangkat M dipangkatin Q dikali A pangkat R. Nah, kita lihat tadi kita sudah mengambil bahwa M adalah bilangan positif kecil sehingga A pangkat M sama dengan E. Berarti ini akan sama dengan E pangkat Q ya, dikali A pangkat R. Nah, E dipangkatkan berapapun itu hasilnya E itu sendiri. Ya, jadi kita akan mendapatkan sama dengan E dikali A pangkat R. Nah, sama dengan apa? A pangkat R. Ternyata apa? Sehingga kita akan memperoleh, ya, Q sama dengan apa? Anggotanya E, A pangkat 2, A pangkat 3, A pangkat 4, sampai A pangkat M-1M saja. Karena apa? Kalau kita mencari, nah, A pangkat M berapa, Bu? Nah, kalau dari sifat ini, ya, M itu kan sama dengan apa? M dikali Q-nya berarti 1 ya, ditambah 0. Berarti A-nya apa? A-nya itu, maksud saya R-nya itu apa? R-nya adalah 0. Ya. Q-nya adalah 1. Ya kan? Nah, berarti apa? Ini itu sama saja A pangkat 0. A pangkat 0 di sini adalah E. Ya kan? Lalu kalian mungkin bertanya lagi, kalau A pangkat M plus 2, plus 1 dulu ya. M plus 1 kira-kira berapa, Bu? Nah, otomatis kan ini akan sama dengan apa? A. Ya kan? Ini kan akan sama dengan A pangkat M dikali A. A pangkat kan tadi berapa? E ya? A. Berarti sama dengan A. Jadi, ini akan sama dengan A, mohon maaf. Nah, jadi ini akan kembali lagi. Ya. A pangkat M akan menjadi E lagi, A pangkat M plus 1 akan menjadi A lagi, jadi balik lagi. Jadi kalau kita tuliskan, ini akan sama dengan A pangkat M, ya. A pangkat M plus 1, dan seterusnya. Ini ya, ini jadi A pangkat M plus 2. Jadi pasti anggotanya hanya dari E sampai A pangkat M min 1. Soalnya kalau yang lebih dari M, ya, lebih dari sama dengan M itu pasti hasilnya akan sama saja dengan salah satu anggota yang berada di sini, yang pangkatnya kurang dari M. Nah, dengan kata lain, artinya apa? Artinya, G ini merupakan grup berhingga, karena anggotanya cuma apa? E sampai A pangkat M-1, atau ordernya itu hanya M saja. Banyak anggotanya adalah M buah. Berarti apa? Kontradiksi dengan asumsi keadaan 1. Kan tadi asumsinya mengatakan G ini kan grup tak berhingga. Jadi, benar bahwa apa?
Jika hanya tidak sama dengan K, kita akan mendapatkan ini ya, A pangkat H tidak sama dengan A pangkat K, atau ini ya. Jika A pangkat H sama dengan A pangkat K, maka kita akan memperoleh H sama dengan K. Ini dari keadaan 1 ya. Nah, salah satu sifat dari keadaan 1 ini adalah, nah ini teorema 231 yang berbunyi, jika G dan G aksen itu merupakan grup siklik. Nah, ini kan tadi apa? G-nya kan grup siklik. Nah, misal ada G aksen, grup siklik lainnya, ya, yang juga tak berhingga, ya. Jadi G tadi kan generatornya A, lalu G aksen itu generatornya B ya, secara berturut-turut ya. Maka dengan mengganti, jadi masing-masing komponen ya, di ini kan berarti B pangkat N ini punyanya G aksen ya, kita ganti dengan A pangkat N ya, A pangkat N punyanya G, maka G aksen itu dapat dibuat seperti G. Jadi seolah-olah G aksen itu sama kayak G, tapi dengan mengganti BN dengan AN. Dengan kata lain, grup-grup tersebut jadi G dan G aksen ya, yang tak berhingga ini dengan masing-masing generatornya A dan B ini isomorfik. Nah, mungkin kalian bertanya, grup isomorfik itu apa, Bu? Grup isomorfik adalah ini artinya. Terdapat pemetaan bijektif. Ingat, pemetaan bijektif itu pemetaan yang mungkin istilah lainnya adalah korespondensi satu-satu ya. Korespondensi satu-satu. Artinya apa kalau kalian kita gambarkan? Jadi, tepat satu. Misal ya, kalau kita gambarkan dari ini, dari sifat penggantian ini, berarti ya kalau ini B pangkat 0, dikawankannya dengan A pangkat 0. Seperti itu. Ya. Oh, sorry, ini kita pakainya, ini ya, G ke G aksen. Berarti ini ya, G ke G aksen. Berarti ini, misal pemetaan bijektifnya T ya, berarti T-nya ini dari A0, kita kawankan dengan A, maksud saya B0 ya, lalu A pangkat 1 dikawankan dengan B pangkat 1, jadi pangkatnya sama terhadap generatornya masing-masing, dan seterusnya, ini ya, kalau kalian tuliskan A pangkat N, itu kita kawankan dengan B pangkat N, seperti itu, ya. Nah, ini kan satu-satu, jadi setiap ini anggota dari G itu berkawan pasti satu dengan G aksen, seperti itu. Ini contoh ya, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut. Ini diberikan grup siklik Z ya. Z grup siklik terhadap penjumlahan, dan juga ini ada 3 Z. Ini sebenarnya 3 Z adalah subgrupnya dari Z ya. Ini juga otomatis dia merupakan 3 Z ini juga grup siklik terhadap penjumlahan juga ya. Nah, kita lihat. Nah, diketahui ya. Jadi kita akan mendefinisikan, maksud saya ya, suatu pemetaan ya, T-nya ini dari Z ke 3Z. Nah, dengan sifat pemetaannya ini. Tn sama dengan 3N untuk setiap N anggota Z. Nah, kita akan membuktikan bahwa T-nya ini bijektif ya, atau T-nya injektif dan surjektif. Ingat ya, definisi pemetaan injektif dan surjektif. Nah, ingat, saya ingatkan kembali ya, untuk membuktikan suatu pemetaan injektif itu kita buktikan untuk setiap, jadi kalau ada ini ya, Tn1 sama dengan Tn2 kayak gitu, kita buktikan ya, ini akan berakibat N1 sama dengan N2. Seperti itu. Nah, kalau subjektif bagaimana? Kalau subjektif itu untuk setiap ya, misal Z ya, anggota dari 3Z ini ya. Sorry, ini enggak ada bedanya ya. Ini 3Z ini ya. Maka akan terdapat N anggota dari
Z, sehingga apa? Sehingga Z ini akan sama dengan Tn. Ini kalau membuktikan surjektif. Nah, istilah lain injektif adalah satu-satu ya. Kalau surjektif itu onto atau pada. Ya, kalian silakan ingat kembali ya. Nah, berarti untuk membuktikan T injektif, kita ambil sebarang ini ya. Kan kita mau buktikan untuk setiap ini, kita akan berlaku ini. Nah, kita ambil sebarang Tn1 sama dengan Tn2, maka dari definisi ya, kan Tn1 berarti 3N1, Tn2 berarti 3N2. Berarti kalau sama dengan ya 3N1 sama dengan 3N2. Nah, ini jelas ya kita akan memperoleh N1 sama dengan N2. Nah, dengan kata lain jelas ya T ini injektif atau satu-satu atau one-to-one. Lanjut, kita ambil sebarang U anggota 3Z ya. Berarti U bentuknya akan 3 dikali N ya. Kan kita bisa lihat 3Z ini kan anggotanya ini ya. Anggota dari Z dikalikan dengan 3 semua. Makanya U pasti bentuknya adalah 3 kali N untuk suatu N anggota dari Z. Nah, dengan kata lain, untuk sebarang U, kita akan mempunyai N ini. N sama dengan 3Z ya. Sehingga, saya hapus ya. Sehingga kita akan mempunyai U ini sama dengan 3N. Nah, 3N kan menurut definisinya sama dengan Tn. Jadi, ini kita sudah membuktikan bahwa T subjektif. Nah, berarti dari A dan B kita punya bahwa T-nya bijektif. Ya. Sehingga benar bahwa Z dan 3Z itu isomorfik. Ya. Nah, atau kalau penggambarannya untuk lebih mudahnya, ya kita gambarkan. Kalau pakai diagram Venn ya, mungkin kalian akan lebih nyantol. Kalau kalian bisa lihat ya. Ini misal ada diagram Venn ini ya. Ini Z, ini 3Z. Ya, ini T-nya gitu. Berarti 1, kita mulai dari berapa dulu ya? Jangan 1. Kita titik-titik dulu ya, titik-titik. Dari min 3. Min 3 di Z ya, berarti kita kawankan dengan min 9, seperti itu. Lalu min 2 di Z, kita kawankan dengan min 6, gitu. Ya. Lalu min 1 di sini kita kawankan dengan min 3, dan seterusnya. Ya, ini lebih jelas ya. Jadi kan pasti berkawannya pasti 1, 1. Inilah contoh dari keadaan 1, ya. Nah, selanjutnya, klasifikasi grup siklik yang selanjutnya adalah, ini ada keadaan 2. Kalau di keadaan 1 tadi G-nya tak berhingga, ya. Kalau di keadaan 2 ini, G-nya mempunyai sebanyak berhingga elemen. Nah, berarti dalam keadaan ini, pasti akan terdapat apa? H yang tidak sama dengan K, tapi A pangkat H itu sama dengan A pangkat K. Ya. Soalnya kan kalau untuk setiap ini yang berbeda, kita akan mendapatkan ini yang berbeda. Artinya apa? Grupnya itu tak berhingga. Nah, ini kan sebenarnya ini dari pengandaian yang keadaan 1 ya, waktu kita membuktikan keadaan 1 ya. Nah, mengikuti argumen keadaan 1, maka dari kondisi ini kita akan mendapatkan apa? M bilangan positif terkecil ya, sehingga A pangkat M sama dengan E. Sehingga tidak ada N ya, anggota Z plus N yang bilangan bulat positif dengan syarat N-nya kurang dari M yang memenuhi A pangkat N sama dengan E. Karena kan M ini bilangan bulat positif terkecil yang menghasilkan ini. Ya. Jadi kalau N-nya lebih kecil dari M, ya pasti A pangkat N tidak mungkin sama dengan E. Kayak gitu. Jadi tidak ada yang N dengan N kurang dari M yang memenuhi ini. Akibatnya, grup G ini terdiri dari elemen-elemen yang berbeda, dari E sampai A pangkat M-1. Karena kan bilangan bulat ya positif, ya yang kurang dari M-1 kan berarti dari mana aja? Yang positif ya berarti dari 0, 1, 2, sampai M-1. Makanya anggotanya terdirinya dari ini.
Ini adalah A pangkat 0 ya. Lalu A pangkat 1 adalah A ya. Lalu A pangkat 2 ya. A pangkat 3 dan seterusnya sampai A pangkat M. Dan A ini mempunyai tingkat atau order M. Nah, sifat dari keadaan 2 adalah ya, yang dinyatakan dalam teorema 232 itu berbunyi. Nah, ini ya. Jika G dan G aksen ya, dua grup siklik berhingga ya dengan tingkat atau order N ya. Jadi masing-masing grup siklik ini anggotanya adalah ada N buah ya, mempunyai generator secara berturut-turut A dan B ya. Maka dengan mengganti ya B pangkat R dengan A pangkat R, ini G aksen dapat dibuat seperti G. Jadi gampangannya kalau misal ini ordernya adalah N, berarti kalau kita gambarkan dalam diagram Venn ya, ini G aksen ya. Jadi A pangkat 0 kita ganti dengan, atau dikawankan ya, dengan B pangkat 0. Kan anggotanya sama-sama sebanyak N ya. Ini berarti A pangkat 1 sama dengan B pangkat 1 sampai apa berarti B pangkat, ini A pangkat N min 1 ya. Ini adalah B pangkat N min 1 seperti itu. Ya. Jadi G aksen itu dapat dibuat seperti G. Nah, lebih lanjut, setiap dua grup siklik ya dengan tingkat order berhingga yang sama ya pasti isomorfik. Jadi G dengan G aksen ini pasti isomorfik atau terdapat pemetaan bijektif dari G ke G aksen. Itu cukup jelas ya karena ini kan hanya berhingga anggota ya. B anggota G dan B ini sama dengan A pangkat S. Artinya apa? B ini anggota G ya, pasti kan bentuknya A pangkat S ya. Ada suatu bilangan bulat S sehingga B sama dengan A pangkat S. Maka B membangun subgrup siklik H. Jadi B ini membangun suatu subgrup siklik H untuk G ya, yang memuat N per D elemen ya. Jadi G-nya ya pasti memuat N per D elemen dengan D-nya adalah PPT atau GCD atau FPB ya dari N dan S. Seperti itu. Jadi dengan sifat ini kita bisa mencari ya banyak anggota dari subgrup siklik H ya. Jadi order dari subgrup siklik H ini adalah N
S-nya juga 5 kita ambil. Nah, berarti PPT dari 12 dan 5 adalah 1 ya. 1, berarti 12 dan 5 itu prima relatif ya, prima nisbi. Nah, banyak elemen dari ini berapa? N per D ya. Yaitu 12 dibagi 1 adalah 12. Wah, berarti yang dibangun oleh 5 sendiri adalah apa? Z12 ya. Z12 itu sendiri. Jadi ternyata selain 1 ya, 1 kan jelas membangun Z12 ya. 5 ternyata juga membangun Z12. Seperti itu. Jadi kalau mau lebih terperinci ya, kok bisa Bu? Itu 5 juga membangun Z12. Kalau kita mau perincikan ya, 5 kali 0 berapa tuh? 0 ya. 5 kali 1 jelas masih dirinya sendiri, 5. 5 kali 2, 10 ya. 10 masih dalam Z12. 5 kali 3 tadi berapa? 15. 15 dikurangi 12 berapa? 3. Lalu 5 dikali 4, 20. 20 dikurangi 12, 8 ya. Lalu 5 dikali 5 berapa? 25. 25 itu dikurangi kelipat, kalau dikurangi 12 berapa? Masih sisa kan? Masih sisa 13. 13 masih belum terdapat di Z12 ya. Kita kurangi lagi 12 sama dengan 1. Nanti 5 kali 6, kalian bisa dapat tuh berapa? Jadi kalau kita lanjutin lagi, 5 kali 6 berapa tuh, Bu? 5 kali 6 sama dengan 30. Kita kurangi kelipatannya. Berapa kelipatannya 5 ya, yang terdekat berarti berapa? Ya, 30 sendiri, iya kan? Oh, sorry, bukan 30-nya, maaf. Maksudnya 12 ya. Kan kita di Z12, mohon maaf. Berarti 24 ya. Berarti 6. 5 kali 7 berapa? 42. Wah ya, 42. Kelipatan 12 yang terdekat. Berarti berapa? 36. Berarti berapa ini? 36 apa berapa ya? 12 kali 2 kali 3. Iya ya, 36. Berapa tuh? Ternyata ini juga berapa? Mohon maaf. 6 lagi ya. Ternyata ini juga 6 lagi. Gitu. Dan seterusnya. Jadi nanti kalian bisa membuktikan bahwa 5 dikali suatu bilangan bulat itu pasti anggotanya ada di Z12. Seperti itu. Ya. Nah, jadi 5 ternyata juga pembangun atau generator dari Z12. Dengan kata lain, 5 generator dari Z12. Nah, akibat dari teorema 241 ya, dinyatakan dalam teorema 242 berbunyi, nah, jika generator grup siklik berhingga G dengan tingkat ordernya adalah N, jadi banyak anggota G adalah N ya, maka generator lain untuk G, nah, jadi kan tadi dari contoh sebelumnya tadi, itu kan ternyata suatu grup siklik itu pembangunnya itu nggak cuma satu, jadi pembangunnya itu banyak, generatornya itu bisa lebih dari satu, tapi juga bisa hanya satu ya. Maka generator lain untuk G ya yang juga membangun G itu adalah elemen-elemen yang mempunyai bentuk ini. A pangkat R dengan, nah ini. Jadi kalian nanti untuk mencari ya pembangun lain atau generator lain yang juga membangun grup G itu cukup membuktikan ini ya, R-nya itu prima nisbi dengan N-nya, dengan ordernya. Seperti itu. Jadi PPT dari R dan N adalah 1. Seperti itu. Jadi cukup membuktikan itu saja. Ini contoh, tentukan semua subgrup untuk Z6. Ya. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nah, kita lihat Z6 kan grup siklik terhadap penjumlahan ya. Maka jelas semua subgrupnya siklik ya.
Nah, diperhatikan ya, kita kan punya anggotanya dari 0 sampai 5 ya. Nah, kita lihat. Jelas satu pembangun Z6 ya, yaitu ini ya, pasti satu pembangun dari subgrup siklik Zm ya, pasti. Nah, berarti kita untuk mencari, nah tingkat ordernya berapa dari 6 itu kan, Z6 kan tingkat ordernya 6 ya, N-nya sama dengan 6. Maka menurut teorema 242, generator lain yang membangun Z6 atau membangun grup siklik 1 adalah R dikali 1 ya, ya kan? R dikali 1 dengan syarat apa? R dan N-nya itu prima nisbi, ya. Berarti kita mencari bilangan ya. R-nya ini, R-nya ingat ya, R-nya di sini anggota dari Z6. Jadi bisa 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita cari ya R di sini yang prima nisbi dengan 6. Yang apa? Yang PPT-nya, ya mohon maaf ini bukan sama dengan ya. Pokoknya R ini anggota salah satu dari inilah ya, pokoknya salah satu dari Z6. Jadi R-nya itu lebih dari 0 ya, sama dengan 0 dan kurang dari M-nya yaitu 6. Ya, R-nya bilangan bulat yang prima nisbi dengan 6. Berarti apa? Yang PPT atau FPB atau GCD-nya dengan 6, 1 itu berapa saja? Ini ya, yaitu ini adalah R yang prima nisbi dengan 6, yaitu 1 dan 5. Ya, kalau 0 kan jelas enggak ya. Nah, 2 PPT-nya bukan 1 ya, karena PPT-nya 2 dengan 3 juga. Ya, dengan 4 juga ya, PPT-nya adalah 2. Jadi 1 dengan 5 berarti R dikali 1-nya adalah ini ya, 1 dikali 1 dan 1 dikali 5 atau 1 dan 5. Jadi ternyata selain 1 generator yang lain adalah 5 ya. Jadi kita sudah mendapatkan ya 1 dan 5 adalah membangun grup Z6 ya. Z6 sendiri kan subgrup dari dirinya sendiri ya. Jadi 1 dan 5 ini sudah sudah membangun atau generator dari Z6. Berarti sisanya tinggal berapa saja ini? 0, 2, 3, dan 4. Nah, berarti selanjutnya kita pertimbangkan 0, 2, 3, dan 4. Nah, kita pertama untuk 0 ya. 0 jelas hanya membangun dirinya sendiri. Dan tidak ada generator lain ya yang PPT-nya ya dengan ini kan berarti N-nya 1 ya. Tidak ada generator lain ya selain N0. Jadi subgrup yang dibangun 0 ya anggotanya hanya 0 itu sendiri. Ya, jadi ini 0 gitu. Nah, selanjutnya berarti 0. Selanjutnya elemen 2 ya. Nah, berarti elemen 2 itu membangun apa saja? Ini ingat terhadap penjumlahan ya. Perhatikan 2 kali N ya. Nah, 2 dikali 0. Itu adalah 0. Ya, 2 dikali 1. Ya. Maaf, ini saya hapus saja. 2 kali 1 adalah 1. Ya. 2 dikali 2 adalah 4. 2 dikali 3 berapa? 6 ya. 6 itu berarti kalau di Z6, 6 dikurangi 6, 0. Oh, sudah balik lagi ya. Berarti mungkin kalian mau mencari lagi 2 dikali 4, itu 8. 8 dikurangi 6, 2. Jadi, sorry ini 2 ya. Jadi balik lagi ya. Jadi 024, 024. Jadi anggota dari grup siklik yang dibangun oleh 2, itu hanya anggotanya 0, 2, dan 4 ya. Jadi gampangannya ya hanya kelipatan 2 yang di dalam Z berapa? Z6. Kan hanya 0, 2, dan 4. Nah, jelas ya tingkat order
atau order dari subgrup ini adalah 3. Anggotanya kan hanya 3 saja. Nah, berarti berdasarkan teorema 242 kita akan mencari generator lain yang membangun subgrup siklik 2 ini ya, dengan generator 2 ini. Berarti kan apa? R dikali 2 ya, dengan syarat R dan N sama dengan 3 itu prima nisbi. Ingat R-nya itu dari 0, 1 sampai 5 ya. Nah, dari 0 sampai 5 yang prima nisbi dengan 3 kan hanya 1 dan 2 ya. Ini. Hanya 1 dan 2. Oh, mohon maaf ya, saya ulangi lagi. R-nya ini, mohon maaf, tadi saya mengatakan ini ya. R kurang dari M ya. Oh, mohon maaf. R di sini, mohon maaf ya, sekali lagi. Ininya kurang dari N ya. Kurang dari N. Jadi kurang dari 3. Berarti 1 dan 2 saja ya. Mohon maaf ya, tadi ralat. Nah, yaitu berarti apa? Ini kan R dikali 2. Berarti 1 dikali 2, 2 kali 2. Berarti 2 dan 4. Jadi, generator lain yang membangun adalah 4 ya. Selain 2 adalah 4. Berarti kita sudah mempunyai apa saja yang sudah kita dapatkan subgrupnya. 0 sudah ada ya, membangun subgrup yang anggotanya 0 itu sendiri. 1 membangun set 6 ya. 2 dan 4 membangun subgrup yang sama yaitu subgrup 2 ya. Lalu 5 membangun subgrup set 6. Berarti sisanya tinggal 3 ya. Terakhir untuk elemen 3, maka ini ya anggotanya kelipatan 3 yang berada di set 6 hanya 0 dan 3 saja ya. Ya, sudah jelas ya. Yang membangun subgrup ini hanya 3 ini sendiri ya. Karena kan yang lain ini kan sudah membangun subgrup yang lain. Dengan tingkat ordernya di sini 2 ya. Dengan kata lain, semua subgrup untuk atau dari set 6 adalah set 6 itu sendiri ya, generatornya 1 dan 5. Lalu 0 ya, generatornya adalah 0 itu sendiri. Lalu subgrup 024, generatornya 2 dan 4, serta yang terakhir subgrup yang anggotanya 0 dan 3 dengan generator 3. Jadi inilah cara menentukan semua subgrup dari di sini grup sikliknya adalah set M ya. Kalau dalam contoh ini adalah set 6. Seperti itu ya. Nah, latihan soal untuk pertemuan ini coba kalian tentukan semua subgrup untuk set 8. Ya, seperti itu. Nah, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf jika ada salah penulisan maupun salah pengucapan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.